Tawar ini parah banget, tawar. Iya parah banget emang di sini. Tapi kalau udah mau puasa mau apapun enak gitu. Iya sih, emang lagi aus sih. Iya. Cuma kan ini kita lagi apa ya? Lagi beraktivitas gitu, Pak. Ini emang kreatifnya emang gak niat aja gitu. Nggak mungkin orang kalau senang-senang main, umpama seperti orang tuh kalau lagi main bola kita tablikin ya jelas tidak nyambung. Iya. Kan? Seperti itu. Orang lagi gini ya? Orang lagi gini. Susah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Solim. Masya Allah. Jadi gini guys, aku apa ya nyebutnya ya. Saya hari ini jadi kali ini di episode kali ini agak beda karena host kita atau apa ya pembawa acara kita pagi itu apa? Papa Yogi gitu ya. Jadi host tercinta kita lagi gak bisa hadir karena beliau baru melahirkan. Maksudnya istrinya melahirkan dan beliau lagi nggak bisa datang. Jadi akhirnya saya selaku produsernya mau nggak mau mengganti ya. Cuma ini agak deg-degan ini. Jadi agak beda. Oke, jadi kali ini kita ngobrol santai lagi tentang tabligh ya. Tabligh itu menyampaikan artinya itu. Nah, jadi di sini pada kesempatan kali ini kita mengundang narasumber yang asli warga lokasi Sinangbarang. Kayaknya orang-orang Sinangbarang tuh udah pada tahu semuanya ya. Udah pastilah. Dari kalangan muda, dari kalangan tua, dari perempuan sampai laki-laki kayaknya ini udah terkenal banget gitu ya. Beliau ini menjabat sebagai sekretaris tabligh di cabang. Pokoknya keren lah. Dia udah pengalamannya udah tinggi. Udah oke banget lah. Jadi tanpa basa-basi lagi kita sambut Pak Ibrahim. Selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini gimana ya? Jadi ngomongnya Assalamualaikum. Tolong gitu kan. Kita takut gitu. Nah, jadi gimana Pak Ibrahim? Kan sekarang lagi puasa nih. Kita podcast puasa-puasa gini di depan sini sebenarnya ada airnya ini. Ya. Ada tehnya. Dari tadi siapin minum. Iya. Ini ada tehnya nih, saya tahu nih. Gak bohong kan, ini ada tehnya. Ini yang nyiapin dosa itu. Dosa ini sebenarnya ini menggoda-goda ini. Kacau emang. Gimana Pak Ibrahim puasanya? Ini udah hari keberapa, teman-teman? 20. Apa tuh? Dari ke-20 gimana Pak Ibrahim? Ya, alhamdulillah lagi lemes-lemesnya. Lagi lemas-lemasnya. Apa kabar Akdas? Alhamdulillah baik. Akdas harusnya di sini nih, jadi gak ada nih parah nih. Oke, jadi kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang tabligh Pak Ibrahim, di mana tabligh itu menjadi hal yang krusial banget di lingkungan kita lah. Jadi tabligh tuh siapa sih tabligh? Gimana sih cara tabligh gitu. Tapi saya mau nanya dulu, Pak Ibrahim tuh tabligh tuh dari kapan sih? Dari semenjak remaja sudah mulai tabligh ya. Cuman metodenya yang berbeda mungkin ya kalau masih. Semenjak remaja? Ya, artinya menyampaikan itu sudah dari remaja sudah menyampaikan. Ya. Artinya mungkin berbeda metode ya. Kalau masih muda kan egonya terlalu tinggi biasanya gitu kan. Bukan unsur pertabligan yang disampaikan, malah istilah di situ seperti kalah menang. Jadi kita menang sendiri. Oh debat jadinya. Jadi ujung-ujungnya ada perselisihan. Yang nggak akan ketemu dengan tar seperti itu. Jadi emang kalau misalnya menyampaikan hal-hal yang kan kalau misalnya kita menyampaikan tabligh itu artinya hal baru ya untuk orang lain ya. Jadi jangan nggak tahu ya kenapa ya kalau misalnya kita nyampein ke sesama Muslim gitu ya. Kadang tuh penyampaian yang kayak gitu agak-agak nyerempet ke hati gitu. Kenapa ya? Ya artinya pertama dari diri kita dulu ya, perbaikan dari diri kita. Kalau bisa dari bujur kan sudah jelas apa yang harus kita lakukan sebelum tabligh itu. Pertama mungkin dari dianjurkan sering baca salawat, program-program rohani, tahajud terutama. Dengan itu akan terciptalah medan magnet dari diri kita.
gitu kan. Ya betul. Jadi istilahnya tabligh itu menyampaikan mereka juga melihat kita berkat doa-doa kita yang tulus gitu ya, anjuran hujur orang suci itu yang disampaikan ke kita, terus kita amalkan, kemudian kita tahajud kedekatan diri kepada Allah. Yakin dengan seperti itu mereka juga akan lihat diri kita seperti apa gitu. Dan tidak akan ada cahaya tersendiri lah bagi Ya, kita gitu ya. betul. Kalau memang ikutin program hujur, karena itu nasihat paling baik di zaman sekarang ini. Ya, tapi kalau misalnya ditanya nih, kan Pak Ibrahim tadi bilang sejak remaja ya, orang-orang kan remaja tuh pada ya main lah, ya kalau misalnya anak muda zaman sekarang ya nongkrong gitu kan, terus ngopi gitu kan. Tapi Pak Ibrahim memilih untuk ada pilihan kegiatan untuk bertablik. Itu kenapa sih? Apa yang membuat Pak Ibrahim tuh terdorong untuk bertablik? Nah, mungkin beda masa ya dengan yang sekarang, remaja sekarang. Nah, untuk saya pada awalnya kan mindset kita selalu ditekankan tentang dalil-dalil pertablikan. Seperti contoh, misalnya kewafatan Nabi Isa, kedatangan Imam Mahdi, terus ya seperti itulah kurang lebih. Nah, kita sudah ngelotok dengan ayat-ayat itu, sementara mereka itu apa sih itu, sih itu, jadi nggak nyambung. Nah, sementara ego kita masuk terus, tapi mereka sini nggak nyambung. Akhirnya kan? dipaksakan ya. Akhirnya dipaksakan mereka kekeh dengan apa yang mereka pikirkan, kita juga dengan apa yang kita pikirkan, akhirnya terjadilah bentrok atau salah paham. Jadi terlalu sama-sama memaksakan. Iya sih ya. Jadi akhirnya debat terus berantem, terus malah jadi gak enak, gak tersampaikan tablignya gitu ya. Itu. Iya sih. Cuma kan sekarang zamannya digital ya. Anak-anak muda juga mungkin seperti kita yang di sini membuat wadah ini tuh sebenarnya ingin bertablik juga, tapi dengan cara kita sendiri gitu. Tapi sebenarnya kenapa sih kita harus bertablik gitu? Ya ini bisa disampaikan juga ke pemirsa gitu ya. Misalnya Solim, sobat Muslim, yang memang mungkin sekarang tuh masih kebingungan gimana sih cara bertablik, kenapa sih saya harus bertablik gitu, gimana Pak? Nah, untuk zaman sekarang yang saya perhatikan terutama para remaja ya, beda dengan masa saya dulu remaja. Mereka itu tidak peduli dengan keadaan apa, ibarat cuek dengan keadaan seperti itu, gitu kan? Mau Ahmadiyah terserah, gitu kan? Tidak mempedulikan, beda dengan generasi saya dulu. Jadi Ahmadiyah tuh kalau generasi saya dulu ditekan, wah itu sesat. Nah, untuk generasi sekarang mereka tidak paham dengan itu, ya, tidak paham dengan itu. Apakah itu sesat atau tidak mereka tidak tahu, gitu kan? Cuman ketika mereka dibisiki oleh generasi yang tua bahwa Ahmadiyah itu sesat, timbullah pemikiran yang macam-macam. Gitu. Ya. Nah, tugas kita untuk mengklarifikasi seperti itu. Ya. Gitu. Jadi kalau kita diam akan tumbuhlah pemahaman seperti itu. Ya. Jadi intinya kalau kita tidak tabligh dosa kalau menurut saya. Tapi sebenarnya ini kayaknya saya nggak dengar suara azan nih Pak. Udah mulai jam 6 nggak sih? Udah mulai buka nggak sih? Ini buka atau asar? Asar ya? Buka ya. Mangga Pak, diminum dulu Pak. Kita doa dulu Pak. Allahumma lakasumtu bika amantu wala rizki kaftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Kita buka dulu. Tawar ini parah banget, tawar. Iya parah banget emang di sini. Tapi kalau udah mau puasa apapun enak gitu. Iya sih, emang lagi aus sih. Iya. Cuma kan ini kita lagi apa ya, lagi beraktivitas gitu Pak. Ini emang kreatifnya emang gak niat aja gitu. Ya tuh Pak, sekarang ini kru-kru yang ya yang cantik-cantik di sini ya. Ini ada yang kameramen, ada yang ini, ada yang itu. Ini kameramen banyak sih. Iya ya. Aduh. Ini sobat Muslim nggak boleh lihat ya. Khusus yang di sini aja gitu. Spesial soalnya. Nah, lanjut ke pembahasan kita Pak. Tadi saya mau nanya sebenarnya, kalau misalnya kita harus menumbuhkan ketertarikan untuk bertabligh gitu ya sejak muda lah, karena kan kalau misalnya udah tua ya susah lah ya, kita kalau misalnya terbiasa main terus udah tua telat gitu untuk punya kesadaran untuk bertabligh, itu kan harusnya dipupuk sejak muda gitu. Tapi kalau untuk kita anak yang muda gini, orang yang bisa jadi kita sasarin nih untuk siapa sih orang yang
bisa ditabligin gitu. Misalnya saya kan umur masih kecil lah, masih 15 tahun. Terus ya kan, anggaplah saya masih SMP, SMA lah gitu, saya masih sekolah. Terus saya udah punya nih keinginan bertabling, tapi saya bingung, saya harus tabling ke siapa? Masa ke guru? Nah, guru saya digampar deh gitu. Oh siapa kamu gitu? Itu gimana Pak? Ya artinya kita lihat celah dulu ya, artinya lihat celah kita di mana kita masuk untuk berbicara. Gak mungkin orang kalau senang-senang main, umpama seperti orang tuh kalau lagi main bola kita tablikin ya jelas tidak nyambung. Iya. Kan? Nah, seperti itu. Orang lagi gini ya, orang lagi gini. Susah. Ya, ada di mana kita bisa ada di tempat kerumunan juga bisa, gitu kan? Kan kita lihat sasaran dulu. Ketika orang mungkin agak sedikit ya lugu atau bagaimana gitu, ada sifat ada mencarinya lah gitu ya. Kita masuk ke situ. Ya artinya tentang ya kehidupan dulu. Kalau bicara anak muda. Ya, tapi tetap sisihkan. Selama ini kita umur sudah berapa tahun gitu kan, sekian tahun. Nah batas itu kita sudah mulai dihisab dulu, ada kebaikan, ada dosa, gitu kan? Kalau kita umur 17 tahun, ya berarti kan mulai diperhitungkan. Berbuat dosa, tulis dosanya, berbuat baik, tulis baiknya. Nah, kalau kita hisab sendiri, apakah ada sudah perbandingan dari sekian tahun, 17 tahun, pokoknya umur 20 tahun, berarti udah 3 tahun kita menjalani itu kan? Nah, dari 3 tahun itu kebanyakan dosanya, kebanyakan benernya, gitu kan? Nah, tapi tadi kata Pak Ibrahim, kita pilih-pilih ya, kalau misalnya ada yang mungkin lugu gitu. Yang di bayangan saya, yang di otak saya ketika Pak Ibrahim ngomong lugu dan konteksnya saya bilang anak SMP, anak SMA, itu anak-anak yang gini Pak, yang gini aja. Terus kita samperin gitu, maksudnya yang pelongo gitu Pak. Terus kita samperin, jadi saya mau nyampein gini-gini kan agak aneh juga Pak. Gitu kan. Kita kan lihat keseharian mereka seperti apa, teman SMA atau SMP, SMA lah ya, yang sudah berpikir dewasa. Ya. Nah, kita bisa lihat gitu kan. Ini anak bisa diajak ngobrol nggak? Gitu. Ya memang kadang-kadang nggak langsung tepat sasaran. Ada salahnya gitu. Taunya dia apa sih? Ya, taunya kayak gitu ya. Nah kita kalau misalnya dia masih meladeni kita, ya kita sampaikan. Nah itu kebenaran. Yang kita sampaikan kebenaran. Ya kita kembali ke sejarah Islam dulu. Ketika kita menyampaikan itu Islam dalam hadis katakan pada abad permulaan Islam itu akan asing. Demikian juga pada akhirnya Islam juga tetap akan asing. Maka berbahagialah orang-orang yang asing. Nah artinya kita menyampaikan seperti ini di zaman sekarang, asing lah bagi mereka. Kebenaran itu dianggap asing. Ya. Tabu jadinya. Jadi seperti zaman Rasulullah dulu, ketika Islam turun, Rasulullah menyampaikan dakwah tentang Islam, asing. Bayangin, Rasulullah punten, seorang umi, ya, menabligi Abu Jahal. Seorang jenderal besar, kalau sekarang mungkin ya orang berarti pendidikan. Ya kalau kita itu pamannya sendiri kan. Ya betul. Ya logikanya benar. Menyampaikan ke Abu Jahal, siapa lo katanya? Ya, kurang lebih seperti itu. Iya, kalau dibayangin kan kalau misalnya kita nyampein gitu ke siapa yang pinter gitu kan. Dulu mah dia ke Abu Jahal ya. Itu. Akhirnya kita kan tetap tugas kita menyampaikan masalah dia menerima atau tidak. Buktinya Allah lebih sayang ke Bilal dengan notabene yang tidak berpendidikan gitu kan. Paman Rasulullah juga baik, tapi Allah tetap memilih Bilal untuk masuk Islam pada saat itu. Sekarang kita tablik ke presiden, ke ini misalnya, ya berat jarang sekali gitu. Tapi yang menyentuh hatinya ketika, makanya ya Tuhan memberikan sesuatu hidayah kepada orang-orang yang seperti itu. Ya mungkin untuk menyentuh hati-hati orang yang tinggi-tinggi itu perlu orang selevel Rasulullah mungkin ya. Nah itu teman-teman, jadi kita juga harus bertablik. Kita mah sekarang disuruh nyampeinnya ke yang lugu-lugu aja, yang pelongo gitu masih bisa lah. Juga seperti itu. Oh iya, yang lugu-lugu lah yang. Artinya kita melihat orang itu berhati bersih. Oh iya, yang penting kan tidak usil. Kan kadang-kadang ada orang-orang yang usil gitu ada. Tapi orang yang bersih. Jadi kalangan muda juga banyak orang-orang yang bersih hatinya gitu kan. Ada yang sifatnya selalu menasehati gitu. Ada juga gitu, tidak banyak memang. Nah, kita harus sasaran seperti itu orang-orang yang
kelihatan hatinya bersih. Nah, dulu mah disuruh nyampein tuh ke orang-orang besar gitu Rasulullah mah ya. Memang harus level Rasulullah gitu ya Pak untuk bisa nyampein ke orang kayak gitu ya Pak. Iya, makanya kan kita tentunya tandingannya lain. Misalnya kalau SD ya dengan SD lagi. Ya. Kalau orang SMP dengan SMP Yang setara lagi. lah ya Nah, minimal ya. Artinya Tuhan juga telah memasangkan dengan orang-orang yang seperti itu. Gitu ya. Hmm. Nggak mungkin istilah kita nih lulusan SMA dihadapkan dengan Habib-Habib yang ini kayaknya walaupun bisa memungkinkan karena ya di situ kita harus yakin bahwa sesungguhnya yang tabligh itu bukan kita, Allah. Iya. Kan ada itu kan dari Masih Maud sendiri akan aku sampaikan tabligh ke seluruh pelosok dunia. Aku di sini bukan aku sebagai Ibrahim. Aku Ya. berbagian Allah. Iya. Ya, tidak mungkin Allah kalah dengan orang-orang. Hakikatnya kan Allah dalam diri kita. Bukan saya sebagai Ibrahim yang tabligh. Tidak seperti itu. Merinding. Itu udah pasti, yakin Iya ya. orang. Iya, itu memang Ya. firman Tuhan. Ngomong-ngomong tentang tadi tabligh kan targetnya siapa, terus kenapa Bapak minat untuk tabligh dan lain sebagainya. Sebenarnya untuk kita yang pemula nih yang mungkin ilmunya juga belum banyak, gimana sih langkah-langkah bertabligh yang tipis-tipis aja lah Pak, nggak usah yang berat-berat kan kita mah ya. Kita yang penting nyampein gitu kan. Tapi langkah-langkahnya itu gimana? Sekarang kita timbul kepercayaan diri dalam diri kita. Artinya saya yakin bisa menyampaikan dengan segala kekuatan saya. Nah, kita konsultasi dengan wali guru, apa sih yang menjadikan mereka itu benci sama kita, ya kan? Yang saya tahu gitu, dalam Quran dikatakan Khataman Nabiin itu yang jadi modal dasar mereka. Iya. Artinya tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Nah, itu beda pemahaman dengan kita. Nah, jadi kita harus mencari ayat lain yang bisa menetralisir ayat itu. Kalau kita sudah ketemu, insya Allah percaya diri kita akan tumbuh. Oh, berarti tetap harus punya bekal dalil gitu ya? Itu diantaranya. Ada salah satu yang bisa ini surat Al-Baqarah ayat 130 berbunyi gitu. Ya Tuhan kami bangkitkanlah seorang Rasul di antara mereka. Artinya di situ kita meminta seorang Rasul di antara mereka. Mereka itu siapa ini? Mereka itu bisa satu itu keturunannya ada kan mereka juga ada lebih dari satu orang ya. Dari Rasul itu mereka itu salah satu di antara mereka. Iya. Kita kan memohon itu. Nah, ayat itu bertentangan dengan hatta nabiin. Ya. Di satu sisi menutup, di satu sisi kita memohon. Iya, kita memohon tapi katanya menutup. Ya, gitu ya. artinya yang salah siapa? Tidak mungkin Quran yang salah. Iya, kita nggak mungkin. Berarti kita yang salah menafsirkan. Betul, Gitu kan? betul. Nah, ini ayat ini jelas permintaannya. Wahai Tuhan kami, bangkitkanlah seorang Rasul di antara mereka. Minta langsung, tidak ada pemahaman lain. Minta langsung, gitu kan? Iya. Kalau kata Malebin perlu terjemahan lagi, perlu penafsiran lagi. Versi kita Khataman Nabiin itu turunnya ayat Khataman Nabiin ketika Rasulullah disuruh menikahi Siti Jenab. Itu riwayat panjang kalau saya ceritakan. Waduh. Ini karena keterbatasan waktu nanti mungkin kita sambung lagi di episode lain Pak paling gitu. Ya. Nah sekarang ini dari tadi di situ ada tim kreatif itu yang udah megang botol-botol, di situ udah ada games gitu. Katanya ada games. Jadi nama gamesnya itu Tajong. Tanya jawab dong. Aduh udah kayak pagi belum sih? Udah kayak pagi belum Bapak Yogi? Jadi saya ulangi sekali lagi nih Pak. Tajong. Tanya jawab dong. Nah Bapak harus coba. Jadi TAJONG itu harus pakai nadanya. Nah gitu. Kalau enggak biasanya mereka nggak bunyi kalau nggak pakai nada. Coba Bapak. TAJON. Tanya jawab dong. Itu kan Bapak kurang bernada. Harusnya agak gitu. Coba lagi Pak. Tajong. Tanya jawab dong. Udah bisa. Keren. Ini jadi gamesnya kita ngambil question. Anjay. Jadi question ini dari kolom komentar Instagram ataupun YouTube di akun kita Pak. Aduh nggak jadi yang ini aja. Nah ini. Kita nggak usah gimmick-gimmick yang 2 juta ya. Kayaknya udah basi. Nanti kita pikirin gimmick lainnya.
Ini dari at bla 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 bla. Bagaimana cara anak muda yang ilmunya belum banyak tapi ini tadi udah ditanya ganti ah. Udah tadi. Udah. Nggak asik ya teman-teman, kita cari yang asik. Emang sorry ya, ini bukan ke orang yang berkomentar itu, cuma tadi udah ditanyain gitu. Sorry. Nih Pak, apa yang harus kita lakukan kalau teman kita ada yang menghina jemaat? Jadi misalnya, saya pernah tuh Pak. Saya pernah nih, ada pengalaman pribadi juga. Tapi bukan temen, guru. Jadi katanya, ya waktu itu lagi nyeritain lah katanya, ada beberapa golongan Islam yang dianggap sesat katanya. Katanya si ini. Nah yang ketiga tuh, saya ingat banget yang ketiga. Nah sama dia ada tuh katanya Gulam Ahmad. Nah itu kan guru ya. Nah ini pertanyaannya, kalau misalnya temen, umpamanya kita tabligh lah, tapi temen itu ternyata nggak terima, malah didebatin terus malah menghina kita, itu gimana Pak? Kita harus gimana gitu? Dan kalau dalam posisi kita belum biasa menguasai dalil, artinya yang pertama ya kita cukup doa aja dalam diri kita. Nah sekarang kita bayangin seorang guru yang guru saya kata dari guru saya mau menjelekkan jemaat. Nah jangankan dalam posisi kita nggak berilmu ya, kita yang berilmu pun kalau langsung dipatahkan tetap mereka akan lebih mengedepankan egonya. Nggak bakalan dia mengakui kesalahan pasti. Apalagi kita tidak berilmu, artinya kita tidak punya dalil untuk menyampaikan kebenaran itu. Lebih parah lagi. Tabrak nanti kita yang down ya kan. Kalau kita memang bisa untuk melawan itu, artinya untuk menyampaikan kebenaran berdasarkan dalil-dalil, kita kuasai dalil itu, ya kita temui jangan di hadapan muridnya. Ketika istirahat, saya gitu menjelaskan yang tadi gitu. Ini dalilnya, ininya. Itu kalau misalnya kita bisa, kalau kita agak bisa, ya lebih parah. Mereka akan menjadi-jadi. Gitu. Lebih dominan jadi mereka ya. Iya, tapi kan kalau misalnya mereka udah mulai nggak terima nih, terus kita lawan lagi Pak. Lawan tuh dalam artian ya kita punya dalil, bekal dalil lah untuk ngejawab si perlawanan dari teman kita itu atau guru kita itu. Itu kan justru memicu berantem, jadi debat kan. Nah itu gimana Pak? Apakah kita mending udah mundur aja gitu, udah cukup lah gitu, atau kita tetap lanjutin? Makanya saya bilang ketika seorang guru kan di hadapan murid-muridnya mungkin ya. Nah kalau kita debat langsung seperti itu, jangankan kita dalam posisi yang bisa gitu ya. Yang nggak bisa apa-apa, bisa sekalipun kita menguasai dalilnya, pasti mereka tidak akan menerima. Iya sih ya. Karena merasa dijatuhkan sama kita di situ. Gitu. Yang kedepan kan sama mereka itu egonya. Iya. Nggak bakalan kita menang. Nah kecuali kita di lain waktu kita samperin. Ya. Apa yang ibu katakan tadi itu begini loh. Jangan ketika panas ya berarti ya. Itu di lain waktu gitu kan. Ada posisi si guru itu sedang nyantai di mejanya, samperin aja atau datang ke rumahnya itu biar diskusi aja kecil-kecil aja ya. Kalau mereka terus nyerocos tuh ya cukup aja, nggak usah disampaikan, udah nggak usah berdebat. Oke, Pak, mungkin karena keterbatasan waktu durasi ya, jadi mungkin perbincangan ini kita tutup dulu. Tapi sebelum kita tutup acaranya, kita mau sedikit ngiklan dulu, dikit aja. Ini ada buku yang menarik banget, yang bagus untuk teman-teman Solim, Sobat Muslim. Nah ini judulnya buku Barakatud Doa, atau bahasa Indonesia itu Keberkatan Doa, yang ditulis oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Yaitu buku tentang apa ini? Buku yang ditulis pada 1893, yaitu tentang berisi tentang istilah pengabulan doa, dan doa itu tidak hanyalah sebagai ritual semata. Jadi buku ini membahas tentang apa itu hakikat dari doa, makna-makna dari doa, ya yang kayak gitulah. Ini termasuk buku yang direkomendasikan oleh mubalik setempat, mubalik sini. Bapak udah baca? Kalau baca secara keseluruhan belum, mungkin apa yang saya pernah doakan, apa yang saya ucapkan doa, mungkin ada salah satu di antara itu ada. Gitu. Nah, biasanya biasanya kalau pagi, biasanya Papa Yogi
kalau misalnya narsumnya udah pernah baca sedikit aja atau enggak udah tahu nih bukunya kayak gimana, langsung disuruh ini Pak. Nih jadi Sobat Solim gitu. Mangga Bapak kasih tahu ke Sobat Solim kenapa Sobat Solim harus sambil nunggu buka atau habis buka harus baca buku ini Pak. Mangga. Di situ Pak kameranya. Ya, artinya kita keberkatan doa-doa itu semua doa itu bagus ya. Ya. Kalau kita berpaduan ke sini, doa-doa yang doa dari Al-Qur'an ya, dari Rasulullah, dari hadis ada. Nah, ada doa dari bahasa kita sendiri. Nah, kalau kita dari bahasa kita sendiri, ada hadisnya sebaik-baik doa ketika kita waktu sujud. Ya. Ya, itu bahasa kita sendiri boleh. Tapi dalam bahasa Quran tidak boleh kita mengucapkan kita waktu sujud karena Quran itu firman Tuhan yang tinggi. Jadi ketika sujud itu jangan seakan-akan merendahkan. Itu etikanya seperti itu. Jadi bahasa Quran itu dibaca bisa dalam ayat duduk. Ayat-ayat Quran gitu maksudnya. Quran, misalnya nih ada ayat Quran doa Nabi Ibrahim misalnya kan untuk anaknya gitu kan. Nah, itu kan itu dari Quran. Kita baca jangan waktu sujud. Karena sujud itu tempat kita paling rendah, tapi kita baca-baca ayat-ayat yang tinggi kita gitu ya. merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan sampai baca yang unsur yang tertinggi di hadapan diri kita, hidung sampai rapat. Kan artinya tidak ada jarak semili pun untuk menghadap kesombongan diri ada. Jadi kita rapat benar-benar di bawah. Bagus berarti ya, ini buku ini membahas tentang gimana cara kita memaknai doa tersebut ya. Jadi gitu Pak. Oke, mungkin cukup sekian Pak. Jazakumullah kehadiran Bapak kali ini sangat amat kita tunggu-tunggu gitu ya. Jadi buat Sobat Solim juga yang menunggu kedatangan Pak Ibrahim lagi, stay tune terus di akun kita. Kalau akun Instagram kita namanya ahmedia.id Pak. Bapak udah follow? Belum. Follow dulu. Linknya ada di sini. Terus kita juga ini podcast ini akan tayang di YouTube namanya Ahmedia Production. Nanti kita juga kasih di sini. Ininya ya di sinilah di sini. Nah, terus untuk buku yang tadi nanti kita juga akan sematkan link PDF kalau misalnya teman-teman malas untuk beli, aduh bayar gitu kan, mau baca ada harus bayar gitu kan. Nah, nanti ada di sini. Tenang aja, teman-teman ya, Pak ya. Nanti pokoknya tiap hari kita upload, stay tune terus untuk 30 hari bulan puasa insya Allah ya. Atau nanti kita rahasia deh. Rahasia boleh. Oke, mungkin kayak gitu aja Pak. Solim. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.